Chelsea baru didenda 200 miliar rupiah atau sebesar 10 juta pound sterling oleh FA. Hal ini terjadi karena berbagai pelanggaran yang dilaporkan oleh Chelsea sendiri di era Abramovich. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai berita ini dan dampaknya kepada Chelsea, gue pengen menjelaskan kepada kalian dulu secara perlahan apa sebenarnya yang terjadi dengan dakwaan FA ini ya. Chelsea resmi dijatuhkan denda sebesar 10 juta pound sterling oleh FA setelah penyelidikan menemukan 74 pelanggaran terhadap regulasi FA. Selain denda, sebenarnya Chelsea juga dijatuhi hukuman pengurangan 6 poin. Tapi hal ini diubah oleh FA setelah Bluco mengajukan banding dan akhirnya ditetapkan menjadi transfer ban selama 2 musim hingga tahun 2027. Tapi transfer ban ini ditangguhkan selama Chelsea tidak melakukan pelanggaran lain dalam periode tersebut. Sebelum pelanggaran ini, Chelsea juga sudah mendapatkan denda juga sebesar 10 juta pound sterling juga dan juga dijatuhkan hukuman transfer ban sepanjang 1 musim. Jadi ini akan underlying dengan transfer ban yang baru ya, dan ini membuktikan bahwa Chelsea sedang melakukan perbaikan di internal Chelsea sendiri. Kenapa hal itu menurut gua adalah kabar baik bagi Chelsea ya, terutama di era Bluco ini setelah membersihkan dosa-dosa di masa lalu di mana transfer ban dan juga denda terbaru ini diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Chelsea terhadap regulasi agen pemain dan juga aturan penggunaan perantara atau intermediaries dan investasi pihak ketiga terhadap pemain ya. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh FA karena akan mempengaruhi dan keputusan pemain dan juga memiliki konflik of interest yang sangat tinggi dan akan mengganggu profesionalitas pemain dan juga klub ya. Nah, ini semua terjadi di era Abramovich terutama pada tahun 2009 hingga 2022. Nah, pertanyaannya kenapa Bluco repot-repot untuk membuat atau melaporkan hal ini ke FA ya dan membersihkan namanya sehingga tidak terjerat masalah tentang hal ini di masa depan. Nah, ini tentu satu perbaikan bentuk profesionalitas Bluco dan Chelsea terutama ya dalam melakukan restrukturisasi dan juga pengelolaan klub yang jauh lebih sehat dan juga jauh lebih accountable terhadap semua keputusan yang dilakukan oleh Chelsea. Denda ini sebenarnya cukup besar ya kalau kita hitung dengan pengeluaran klub di antara seluruh klub-klub Premier League ya. Total Chelsea hingga saat ini sudah mengeluarkan sekitar 18 juta pound sterling untuk membayar denda ke FA. Tapi seluruh dosa-dosa dari era Abramovich ini memang harus dibersihkan oleh Bluco ya sehingga mereka bisa menjadi satu organisasi yang jauh lebih sehat dan juga jauh lebih profitable untuk kedepannya. Dan ini merupakan satu bentuk kemajuan bagi Chelsea dan gue pribadi cukup yakin ya Bluco bisa mengelola hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan saat Abramovich secara bisnis dan juga teknis pelaporan dalam rangka alignment terhadap peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh FA ya. Walaupun Chelsea sudah melaporkan dan keputusan sudah keluar, tapi tetap menurut FA mereka akan mengejar oknum-oknum yang terlibat di dalam pelanggaran ini sejak tahun 2009 dan 2022. Nah, hal ini tentu menjadi pertanyaan besar buat kita semua karena di era-era akhir Abramovich ya ini banyak mantan pemain yang menjadi technical director bagi Chelsea, juga ada tangan kanannya Abramovich dan juga ketua klub atau CEO ya yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Nah, apakah nama-nama ini yang akan diincar oleh FA untuk dijatuhi hukuman ya? Seperti yang kita tahu sebelum Bluco mengambil alih, ini terjadi restrukturisasi besar-besaran terhadap seluruh jajaran petinggi eksekutif, direksi, struktur manajemen olahraga dan tim pemandu bakat senior ya yang dibersihkan oleh Bluco sejak era Abramovich ya. Beberapa nama yang paling kita kenal ya, itu ada direktur klub sekaligus tangan kanan Abramovich yaitu Marina Granovskia, juga ada ketua klub atau CEO itu Bruce Buck dan penasehat teknis atau technical director pada saat itu yaitu Peter Cech ya yang juga meninggalkan seluruh jabatannya setelah Bluco mengambil alih Chelsea ya dari tangan Abramovich. Nah, tentu perpindahan ini waktu itu kita cukup memiliki pertanyaan besar ya, kenapa nama-nama tersohor ini harus tersingkir dari Chelsea, dan ternyata memang setelah ditelusuri, setelah laporan 74 dan plus-plus laporan tersebut, ternyata memang dalam perjalanannya pembangunan skuad oleh Abramovich ini cukup bermasalah, dan ini ya mungkin sebenarnya banyak klub-klub lain di Premier League yang juga mendapatkan masalah yang sama ya, cuma
Perbedaannya adalah Chelsea datang come clean ke FA untuk membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Jadi kita akan lihat dulu nanti siapakah oknum yang akan diincar oleh FA untuk bertanggung jawab dan diberikan hukuman terhadap seluruh keputusan yang dibuat oleh Chelsea ya sepanjang tahun 2009 sampai 2022. Kesimpulannya menurut gue apa yang dilakukan oleh Bluko dan juga Chelsea walaupun dihukum ya, walaupun mendapatkan transfer ban tapi terbukti bahwa ini merupakan hal yang baik sehingga FA masih memberikan keleluasaan bagi Chelsea dengan menangguhkan transfer ban tersebut hingga tahun 2027. Impact-nya terhadap Chelsea tentu di musim panas ini dan juga di 2 musim panas ke depan Chelsea harus berhati-hati dalam memilih pemain ya, terutama mengeluarkan cost dan menjaga rasio antara profit dan juga penjualan sehingga tidak menjadi satu backfire untuk Chelsea karena ada catatan negatif di dalam keuangan Chelsea. Nah ini gue yakin nanti Bluko dan juga Sporting Director tentu bisa dengan sangat seksama ya untuk melakukan transfer-transfer yang mungkin nilainya wah ya sehingga Chelsea bisa dengan mudah melewati regulasi ini. Dan buat kita pribadi ini bisa menjadi salah satu benchmark bagi kita untuk menilai kemampuan technical director untuk memastikan Chelsea tidak terkena ban transfer dan juga denda lainnya di musim-musim berikutnya ya. Jadi semua True Blue harus pasang mata, pasang telinga dan selalu meneriakkan protes ketika ada keputusan dari para sporting director yang kelihatannya akan merugikan Chelsea di masa depan ya. Itu pendapat gue, tapi coba terus pendapat kalian. Apakah pelaporan dan denda yang diberikan ke Chelsea oleh FA ini satu kemajuan ya bagi Chelsea atau satu bentuk kebodohan Bluko? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah berita berikutnya ini ada interview dari Cole Palmer ya yang juga menyatakan bahwa sudah ready dan siap untuk bermain setelah beristirahat sepanjang 7 minggu ya karena tidak mengikuti gelaran Piala Dunia 2026 dan menurut Cole Palmer kejadian yang dia alami di musim kemarin ini cukup menyulitkan bagi dirinya bukan karena dia kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaiknya tapi karena juga untuk mengovercome apa yang dia rasakan dan juga dia alami di saat fase-fase cedera tersebut ya karena itu baru pertama kali didapatkan oleh Cole Palmer. Nah di sisi lain Xabi Alonso juga menyatakan bahwa Cole Palmer akan diberikan kebebasan untuk bermain di dalam formasi yang akan dibuat oleh Xabi Alonso ya tapi tetap akan ada satu North Star atau disiplin yang akan disiapkan oleh Xabi Alonso apa yang batasan yang tidak boleh dilanggar oleh Cole Palmer dan juga pemain lain yang mendapatkan kebebasan untuk mengeksplor di posisi ya di setiap pertandingan tersebut. Nah ini membuktikan bahwa Xabi Alonso sedang membangun squad ya untuk mengelilingi seorang Cole Palmer. Hal tersebut bukan cuma dengan diberikannya keleluasaan bagi Cole Palmer tapi juga didatangkannya seorang Morgan Rogers untuk menjadi pendamping bagi Cole Palmer. Dan kedatangan Morgan Rogers sendiri kita tahu tidak murah dan itu tentu memiliki ekspektasi sendiri ya bagi para True Blue untuk melihat sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Cole Palmer dan juga Morgan Rogers. Dan kedatangan Morgan Rogers ini juga membuat mood dari seorang Cole Palmer ya ini kembali lagi menemukan spark-nya karena di interview tersebut Cole Palmer juga menjelaskan dengan seksama apa perasaan yang dia rasakan bermain bersama teman lamanya ya dan dia juga menjelaskan bahwa permainan atau tipikal permainan antara Palmer dan juga Morgan Rogers ini berbeda. Palmer yang lebih bermain secara teknikal dan juga Morgan Rogers yang lebih bermain secara fisikal. Tapi menurut Palmer, duet antara Morgan Rogers dan juga Palmer ini akan berlangsung dengan baik ya dan juga ini sempat dilakukan di Manchester City Academy. Tentu akan direplikasi dan hasilnya tentu akan menurut gue cukup menjadi andalan Chelsea di musim depan ya. Nah pertanyaannya dengan datangnya Morgan Rogers dengan diberikannya wewenang dan juga disiapkannya squad ini untuk tumbuh di sekitar Cole Palmer ya. Apakah ini membuktikan bahwa selama 3 tahun ya Chelsea membangun squad tanpa menitik beratkan atau menjadikan satu pemain ini menjadi satu poros pergerakan bagi klub ini ya, baik itu secara teknis dan juga transfer. Dan datangnya Xabi Alonso ini mulai membangun tim bukan cuma mengenai mentality dan juga leadership di dressing room, tapi Xabi Alonso juga membangun tim di sekitar satu pemain. Dan ini tentu menjadi satu formula yang cukup sukses dilakukan oleh beberapa klub lain ya dengan mengandalkan satu pemain dan terbukti hasilnya cukup baik ya dan bisa menaikkan performa tim-tim tersebut. Nah, apakah ini yang dilakukan oleh Xabi Alonso terhadap Cole Palmer dan juga Morgan Rogers?
Coba tulis pendapat kalian karena menurut gua apa yang sedang dipersiapkan oleh Xabi Alonso ini untuk memaksimalkan potensi Cole Palmer seperti yang sudah gua bahas di edisi Blue Room kemarin ya. Dan ini tentu semua sudah sepakat dan gua pun sepakat dengan datangnya Morgan Rogers, dengan adanya formasi yang akan disiapkan oleh Xabi Alonso, ini tentu akan mempermudah Cole Palmer untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan semoga aja double-double GA yang dilakukan oleh Cole Palmer di beberapa musim kemarin bisa terulang lagi di musim ini dan mengkatrol performa Chelsea menjadi jauh lebih baik lagi di musim ini ya. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah betul Alonso sedang membangun skuadnya dengan poros seorang Cole Palmer atau justru menurut kalian porosnya adalah Morgan Rogers? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan setelah friendly match pertama Chelsea, ini The Athletic mengeluarkan the strongest 11 Chelsea di musim ini ya. Dengan formasi 4-2-3-1, Athletic memprediksi starting line up terbaik Chelsea di musim ini dengan goalkeeper Robert Sanchez, duet center back ada Liva Colwill di sebelah kiri dan juga Maxine Lacroix di sebelah kanan. Reece James tetap berada di posisi wingback sebelah kanan dan Jorel Hato yang akan diplotting di sebelah kiri. Caicedo Fernandes tetap menjadi duo midfield ya, power horse kita, dan 3 penyerang di depan itu ada Morgan Rogers di sebelah kiri, Palmer di posisi nomor 10 dan Estevao di sebelah kanan serta Joe Pedro yang akan memimpin lini depan di nomor 9. Nah ini formasi yang sebenarnya gue udah sebutin juga di Blue Room ya, dan bedanya Palestra gue taruh di sebelah kiri, tapi kalau menurut The Athletic, Jorel Hato yang akan mengisi posisi di sebelah kiri tersebut. Nah ini apa artinya dengan permainan 4 back yang akan dilakukan oleh Xabi Alonso di musim ini? Itu berarti akan ada korban ya, back-back yang akan dijual oleh Xabi Alonso di musim panas ini. Dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Xabi Alonso di press conference kemarin ya, sebelum laga persahabatan melawan Spurs. Menurut Xabi Alonso dia hanya akan membawa 4-5 maksimal ya center back yang ada pada saat ini. Jadi banyak-banyak center back di Chelsea, ada 10, 9 itu akan di offload oleh Xabi Alonso ya. Dan 3 nama yang sudah digadang-gadang akan dilepas ya, dipastikan lepas itu ada Trevoh Chalobah yang kemungkinan besar akan ke Como dengan nilai transfer 30 juta pound sterling. Badiashile yang ditaksir ini harganya sekitar 30 juta pound sterling. Axel Disasi dengan harga 25 juta pound sterling. 3 nama ini yang sudah dipastikan akan di-offload oleh Xabi Alonso dan juga Chelsea secara permanen di musim panas ini. Sisanya seperti Anselmino, Sarr ya, Fofana atau siapapun itu kemungkinan besar akan dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain. Jadi ini udah pelan-pelan mulai kelihatan ya seperti apa formasi yang akan dibentuk oleh Xabi Alonso dan squad building yang akan disiapkan oleh Xabi Alonso di musim depan. Selain itu juga Liam Delap ini menjadi satu korban juga di lini serang ya, karena datangnya Danny Welbeck, Joe Pedro yang sudah fit dan juga cukup beristirahat dan hanya menyisakan 1 slot lagi untuk seorang striker. Perebutannya antara Emega atau Jackson karena Liam Delap kemungkinan besar akan dipastikan dijual dan Chelsea sudah mematok harga 40 juta pound sterling untuk striker Inggris ini. Ini tentu menjadi profit ya karena kita membelinya seharga 30 juta pound sterling, dijual 40 juta pound sterling, berarti Chelsea masih mendapatkan profit 10 juta pound sterling untuk membantu menstabilkan profitability pencatatan di musim ini ya. Nah, tapi coba tulis pendapat kalian, apakah Xabi Alonso akan memainkan 4 back ya atau 3 back dan berarti akan banyak pemain belakang yang di-offload. Ini apakah keuntungan bagi Chelsea dengan squad depth atau justru nanti menjadi sumber masalah baru bagi Chelsea pada saat semuanya cedera ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share juga ya, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One Blue, be blue, up the Chelsea.